Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Delnano di sini, dan satu harapan saya semoga ibu bapak guru sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, mari dukung saya dengan tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke, let's go. Hari ini kita mau belajar, ya bukan belajar ya, kita mau lihat-lihat tentang sebenarnya apa sih pengelolaan kinerja di PMM. Bapak ibu kalau bingung harus bisa mencari tahu. Nah, mencari tahunya dari mana? Ini saya tunjukkan sumbernya biar tidak tersesat ya. Pastikan pulsa paket terisi. Bisa lakukan dari HP, bisa dari laptop. Seperti biasa buka Google, terbuka seperti ini. Bapak ibu ketikkan Pusat Informasi Guru. Oh, salah ini. Pusat Informasi Guru ini. Nah, kalau muncul yang ini, yang berpusat ini, langsung diklik. Nah, ini ada jelas di sini info terkini peningkatan jumlah antrian dalam penanganan tiket laporan. Saat ini terjadi peningkatan jumlah dalam pengantar laporan dan sebagainya. Kita tutup saja. Ada bantuan helpdesk IKM, web kurikulum mereka, dan masuk. Kita tidak masuk, kita langsung cari. Di sini ada tombol pencarian di sini. Bisa langsung cari. Misalnya kita ketik lupa password. Password. Nah, ini semua langsung muncul. Tapi kita kembali. Kita mau lihat satu persatu. Di sini ada pusat bantuan juga, bisa langsung klik untuk melakukan chatting dari sini. Tapi perlu diingat jam operasional hari Senin sampai Jumat pukul 9.00 sampai 18.00. Mohon menunggu proses penanganan laporan Anda ya. Kalau darurat bisa langsung dari sini. Tapi kalau selagi itu belum urgen, kita bisa cari tahu di sini sehingga kita tidak tersesat. Jadi Bapak Ibu begitu buka pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id, muncul seperti ini. Kita cari di sini ada menu pertama, masuk atau login ke platform mereka mengajar. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini seperti ini. Ada pertanyaan semua di sini. Jawaban yang kemarin saya bicarakan semuanya ada di sini. Yang mau kita fokus di sini adalah tentang pengelolaan kinerja. Jadi ini tentang kurikulum mereka. Kita bisa pahami kurikulum mereka di sini, unggah karya di sini. Refleksi kompetensi itu apa, pengelolaan kinerja apa, platform mereka mengajar melalui Chromebook, masih ada kategorinya di sini. Kita langsung ke pengelolaan kinerja karena yang mau saya fokuskan tentang ini. Cie. Oke. Ini yang pertama bisa pilih di sini. Kita masuk tentang pengelolaan kinerja. Ya. Tentang pengelolaan kinerja. Bapak Ibu bisa baca jelas di sini, pengelolaan kinerja pada PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Dan pengembangan karir guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Fitur pengelolaan kinerja ini telah terintegrasi dengan layanan e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Seperti video saya sebelumnya bahwa ini memang semuanya terkoneksi dengan BKN. Jadi apa yang kita kerjakan dari BKN juga tinggal memanfaatkan data tersebut karena terintegrasi. Apa manfaat penggunaan pengelolaan kinerja di PMM jika dibandingkan dengan kinerja? Dengan menggunakan pengelolaan kinerja melalui platform mereka mengajar, guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan kinerja yang lebih kontekstual dan spesifik untuk pelaksanaan tugasnya sebagai visi transformasi pembelajaran yang ditetapkan Kemdikbudristek ya. Kalau sebelumnya di PMM, jujur ya, sebelumnya di kinerja itu saya kerjaannya bingung juga karena kita kan fungsional tertentu, jadi tidak langsung menyentuh. Tapi kalau dengan PMM ini bagus. Ini menurut saya. Mengapa transformasi pengelolaan kerja dibutuhkan? Kementerian Pendidikan telah aktif terlibat dalam upaya transformasi pengelolaan kinerja mulai program Merdeka Belajar. Fokus terkini adalah pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah, mencerminkan komitmen kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor pendidikan. Nah, PMM semakin gaspol. Sebelumnya, dan kepala sekolah lakukan EKIN dan sistem-sistem lain Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian Negara dengan format yang bervariasi antar dinas. Ini benar ini. Saat ini kementerian telah memperkenalkan platform mereka mengajar sebagai wadah terintegrasi untuk pengelolaan kinerja. Dengan langkah ini diharapkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih baik dapat dinikmati oleh guru dan kepala sekolah. Nah, kurang apa lagi?
Penting untuk dicatat bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya melalui peraturan menteri bla 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 bla. Ya, sejalan dan seterusnya Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Ini dasar keberlakuannya, ada aturannya, semua jelas. Panduan substansi. Nah, siapa pengguna pengelola kinerja? Perlu diketahui tenaga pendidikan saat ini belum dapat melakukan pengisian kinerja melalui kinerja. Ya, jadi tenaga pendidikan belum, tata usaha kita belum. Ini guru dan kepala sekolah ASN, PSN, dan P3K di bawah naungan pemerintah daerah dan sudah menggunakan platform kinerja termasuk ya ini guru mapel, guru kelas, BK, guru pengganti, guru TIK, guru pendamping, pendamping khusus, pembimbing khusus, group teacher, kindergarten teacher, kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah non ASN di bawah naungan pemerintah daerah dapat tetap dianjurkan untuk menggunakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Jadi yang belum ASN itu semua wajib, artinya tidak ada kecualinya. Nah, ini tanya jawab, Bapak Ibu bisa lihat tanya jawabnya. Nah, apakah pengelolaan kinerja di guru? Ya, ini jelas. Apa perbedaan? Ini perbedaannya bisa kita lihat. Pengelolaan kinerja adalah layanan teknologi pengelolaan kinerja baik guru di kepala sekolah dan seterusnya. Apa benefit yang saya dapatkan? Nah, ini keuntungannya adalah dengan menggunakan pengelolaan kinerja pada PMM, guru akan mendapatkan kemudahan berupa memilih satu praktik pembelajaran yang paling relevan untuk ditingkatkan. Jadi dalam mengerjakan itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita bisa memilih sendiri. Kemudian yang kedua, memilih kegiatan pengembangan kompetensi sesuai preferensi sesuai tindak lanjut hasil observasi kinerja guna meningkatkan kinerja. Mantap. Nah, ini saya seorang guru swasta, apakah diharapkan untuk beralih ke pengelolaan kinerja sebagai pengganti kinerja pada tahun 2024? Guru yang merupakan ASN di sekolah swasta dapat menggunakan PMM untuk mengisi pengelolaan kinerja. Sementara itu guru swasta non ASN dianjurkan juga untuk menggunakan PMM dan pengisian pengelolaan kinerja. Ya, dikerjakan saja. Mau guru swasta, guru bukan swasta, dikerjakan. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk dapat mengakses fitur pengelolaan kinerja di PMM? Ya, syaratnya gunakan perangkat komputer, laptop untuk tampilan lebih baik. Tapi sejauh ini pakai HP bisa, saya sudah coba. Yang terpenting kita bisa nyaman. Memiliki akun belajar, terdaftar Dapodik, terhubung dengan jaringan internet. Ya, sudah pasti harus ada pulsa paket. Pengelolaan kinerja memiliki 3 tahapan yang penting dilakukan oleh guru selama 6 bulan dan terjadi 2 kali dalam setahun. Berikut adalah tahapannya: perencanaan kinerja, dan penilaian. Jadi kita buat rencana di awal tahun sampai batasnya 31 Januari, kemudian nanti kita laksanakan mulai Februari sampai Mei, dan pada bulan Juni akan dinilai oleh pimpinan kita. Apa yang harus dilakukan jika saya tidak bisa akses pengelolaan kinerja karena jenis PTK dan gitu? Anda dapat menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK yang sesuai melalui Dapodik. Ya, jelas ya. Jika saya sudah membuat sasaran kinerja pegawai di pengelolaan kinerja, apakah perlu juga saya membuat sasaran kinerja? Nah, ini penting. Apabila Anda sudah membuat sasaran kinerja pegawai di pengelolaan kinerja PMM, Anda tidak perlu membuat sasaran kinerja pegawai SKP karena pengelolaan PMM telah terintegrasi dengan e-kinerja. Kecuali Anda adalah guru atau Kepsek di bawah naungan Kemenak, maka untuk sementara ini Anda masih perlu mengisi data sistem e-kinerja BKN saja. Oh ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat selanjutnya lengkap di sini ya. Memang Anda bisa berkomentar selanjutnya. Ya, di sini mengakses dan seterusnya. Ya, ini contohnya ada di sini. Jelas semua di sini. Anda bisa cek sehingga Anda tidak tersesat misalnya mengikuti apa yang saya sampaikan di sini. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu ingat situsnya itu pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Saya pikir cukup dulu sampai di sini. Dan kalau ada kata-kataku yang salah, ada kata-kataku yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa bahagia.